Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, kita lanjutkan materi sebelum minggu lalu kita berbicara OBE. Nah, minggu ini kita lanjut berbicara tentang determinan. Nah, kita berbicara determinan. Nah, di perlu diketahui juga dalam kuliah ini determinannya kita tidak membahas metode Sarus ya. Kalau SMA ada metode Sarus untuk menghitung determinan ukuran metrik 2x2. Nah, tapi kalau misalkan sekarang di perkuliahan ini kita tidak membahas metode tersebut sama sekali ya. Jadi ketika nanti ada ujian atau seterusnya tidak menggunakan metode Sarus ya. Jadi saya tidak menyalahkan metode Sarus, tetapi pengalaman mengajar beberapa tahun kemarin dan sebelumnya ketika mempelajari Sarus, karena memang dalam tanda kutip mudah dibayangkan, dipahami, sehingga metrik ukuran berapapun pakai aja Sarus. Nah, kalau misalkan metrik ukuran 4 ngerjain pakai Sarus kan ngoreksinya gampang gitu. Oh, Sarus coret gitu kan, langsung salah kan, pasti salah gitu. Oke, kita lanjut menggunakan di sini metode minor cofactor, yang mana ini juga metode Sarus sebenarnya, tapi dalam bentuk umum, bukan bentuk si kayak Sarus itu yang dibuat seperti itu ya. Nah, kita lanjut di sini sebentar kayaknya. Nah, gini biar nggak patah-patah. Nah, recall from theorem 1.4.5 that B metrik 2x2 itu seperti ini. Nah, determinan dari metrik 2x2 adalah AD min BC. AD min BC. Nah, penulisannya ada 3 bentuk ya. Ada determinan, det A atau det metriknya, atau bentuk seperti ini. Jadi ini langsung elemen metriknya, itu bisa jadi bentuk penulisannya seperti itu. Oke, sebentar. Sebentar, pakai apa ya coret-coretnya. Di sini office-nya juga bermasalah ya. Oke, pakai note. Kalau notepad bisa nggak ya? Nggak. Oke, kayaknya nggak mau dia, nggak ada. Mau naik motor apa kak? Copilot. Alright. Kayaknya tidak bisa ya di sini ya. Oke, jangan notepad.
Pine 3D. Kalau Pine yang itu bisa. Kalau Pine 3D bisa nggak? Oh bisa. Oh ini lebih enak ya. 2x. Brush ukurannya. Oh ini bisa 2. Oke, ini cukup membantu lah. Sebentar, kalau ngehapus, tinggal ini 110, 120. Nah, udah cukup lah ya. Lumayan bisa membantu. Nah, kayak kita lanjutkan. Jadi menulis determinan. Oke. Tapi penulisannya agak kurang enak. Oke. Jadi bentuk determinan itu bisa menuliskan determinan A atau ini pakai kurung ya, atau langsung metriknya determinan dari misalkan metrik 1, 2, min 2, 3 misalkan, atau langsung menuliskan gini aja, si metrik 1, 2, min 3 ditulis 1, 2, min 2, 3. Nah bentuknya seperti ini. Nah ini sama-sama mengimplikasikan sebuah determinan ya. Jadi ini sama-sama determinan. Oke, seperti itu. Nah, sebelum lanjut, ini informasinya karena kita menggunakan aplikasi yang tidak biasa, ini kemungkinan nggak bisa di copy ya. Oke, jadi boleh di screenshot masing-masing. Nah, kita lanjut di sini. Nah, ini untuk determinan penulisannya seperti ini. Kita lanjut di bukunya. Oke. Rumus determinan untuk metrik 2x2, determinan dari misalkan A, B, C, dan D. Nah, ini seperti waktu SMA ya, ini kali silang. Jadi A dikali D dikurangi B min C. B kali C ya. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi ini merupakan rumus yang penting karena ini akan sering digunakan untuk mencari determinan, walaupun memang ada metode determinan yang tidak menggunakan rumus ini. Bukan tidak ya, tapi dalam tanda kutip sedikit terhindar lah. Jadi ada kemungkinan nggak pakai rumus ini, tapi seringkali pakai rumus ini juga. Oke, kita lanjut. Udah determinannya, penulisannya, terus caranya. Lalu penulisannya di sini juga sudah tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke metode mencari determinan yang pertama, yaitu metode minor cofactor. Sebenarnya minor itu apa dan cofactor itu apa? Nah, di sini kita jelaskan, kita baca di sini ya, definisinya. Nah, jika A adalah metrik persegi dan minor dari entry dari elemen Aij dituliskan menjadi Mij dan didefinisikan sebagai determinan dari submetrik yang setelah baris ke I J ya, baris ke I, kolom ke J didelete dari metrik A gitu ya. Ya pelan-pelan balik lagi ke sini. Jadi misalkan ada sebuah metrik A, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalkan kayak gini. Nah, saya pengen membuat minor dari 1, 2. Artinya
baris, yang ini kolom ya. Nah, caranya adalah baris pertama kita coret dulu, kolom kedua kita coret. Jadi dapat 4, 6, 7, 9. Nah, jadi M12 itu sama dengan determinan dari 4, 6, 7, 9. 4, 6, 7, 9. Nah, atau kita bisa hitung 4 kali 9, 3, 6. 7 kali 6 gede, 42. 36 sama 42. 36 dikurangi 42 sama dengan min 6. Sehingga minor 12 sama dengan min 6. Seperti itu. Oke, kita biar cepat ngapusnya gimana ya. Ctrl A kali ya. Oh bisa. Delete. Nah, bisa. Oke. Nah, mungkin di Oke, seperti itu. Ctrl A, hapus. Nice. Kok nggak mau dia? Hapus. Nah, kita ulangi lagi. Misalkan ada metrik. Nah, yang salah. Nah, ini kok kayak gini. Beras udah. Kok kayak gini. Sebentar. Oh, belum milih sininya. Nah, gini ya. Oke. Sekarang ada metrik A, yang kecil aja ya. 1, 2, min 1, 3, min 2, 0, 1, 2, min 1. Nah, cari minor 1, 1. Berarti baris pertama, kolom pertama. Nah, berarti didapat min 2, determinan dari min 2, 0, 2, min 1. Sehingga didapat min 2 kali min 1 dikurangi 0 kali 2 sama dengan 2 dikurangi 0, 2. Nah, kita misalkan coba minor yang lain. Jadi minor ada berapa kemungkinan? Nah, minornya kemungkinan sebanyak elemennya. Kalau misalkan metrik 3 kali 3, berarti ini kan elemennya ada 9. Jadi minornya ada 9 kemungkinan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kalau misalkan 4 kali 4 berarti 16 elemennya. Berarti minornya ada 16 kemungkinan. Nah, tenang aja, kita tidak menggunakan seluruh minornya, tapi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang pasti sekarang kita sedang mempelajari mencari minornya. Oke, sekarang kita coba misal hapus. Ini hapus kayaknya. Hapusnya gini, nggak kayak Excel ya, karena ini aplikasi gambar soalnya. Jadi berapa di sini? Aduh, lupa saya. 1, min 2, 1 ini ya. Oke lah. Nah, kalau misalkan minor yang sini deh. Nah, ini kan baris ketiga, kolom kedua. Berarti minor 32 itu sama dengan, nah di sini baris ketiga, kolom kedua dihapus, berarti didapat 1130. 1130. Nah, berarti minornya sama dengan 1 kali 0, 0, 3 kali 1, 3 ya, berarti min 3. Nah, gitu. Oke, clear ya untuk mencari minor seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Kembali ke laptop. Nah, itu mencari minor. Nah, di sini juga dijelaskan. Nah, jadi minornya itu seperti ini. Sebentar, mau bersihin tapi nggak jadi. Oke. Nah, jadi kalau penulisan ini kita bisa menggunakan ini juga sih.
Jadi minor, dari minor berapa? 11, minor 11 ya. 314 berarti ini langsung determinan dari 314, 256, lalu 148. Nah, yang sudah dicoret, satu baris pertama kolom pertama atau 5648, 5648. Jadi si coretan ini kalau bentuk ini, bentuk di sini ya, ini kelihatannya jadi wajib ini. Oke, ini hasilnya 5 kali 8 40, 4 kali 6 sama dengan 4 kali 6 24 ya, sehingga hasilnya 16. Oke, tuh sama ya. Nah, yang selanjutnya selain kita ngomongin si minor, kita ngomongin kofaktor. Nah, lalu kofaktor itu apa? The number of min 1 pangkat I plus J dikali MIJ ditulis sebagai CIJ yang disebut kofaktor dari entry AIJ. Nah, jadi mirip-mirip dengan minor jumlahnya ya, maksudnya itu sebanyak entry juga gitu. Nah, untuk mencarinya agak sedikit unik. Jadi C11 lah biar gampang, itu sama dengan min 1 pangkat, nah ini ditambahin 1 tambah 1 biar beda ya, ini 1 2 lah misalkan, jadi 1 ditambah 2 lalu dikali M11. Jadi intinya M11 itu dicari, nah setelah itu baru dikalikan min 1. Nah, cara cepat untuk mencari kofaktor adalah ya udah, kita yang penting cari minornya dulu, nanti jadi CIJ sama dengan kita cari dulu I plus J nya itu genap atau ganjil. Nah, kalau genap nanti ini dikali min 1, kalau ganjil itu nanti nggak usah karena tandanya plus. Jadi nanti di sini misalkan C23 ganjil kan, ya udah min dikali minornya 23, selesai gitu aja. Jadi nggak usah menghitung min 1 pangkat sekian, lumayan ya, walaupun memang min 1 pangkat genap ya positif 1, min 1 pangkat ganjil ya negatif 1, tapi nulisnya lumayan juga ya. Oke, nah kita lanjut dulu, itu kofaktor. Lalu Pak, ada cara yang mudah enggak? Sebenarnya ada ya, ada. Nah, ini perlu dihafal bentuk si metriknya. Misalkan nanti akan menjadi bentuk gini, metriknya akan memilih pola gini, positif negatif dan seterusnya, ke bawah juga negatif positif dan seterusnya, ke samping juga sama, ke bawah juga sama. Nah gitu, jadi ada polanya. Nah, maksudnya pola apa? Misalkan kita mau mencari minor dari sebelah sini, baris kedua kolom ketiga. Oke, cek lah, C kolom baris kedua kolom ketiga. Nah, langsung aja, oh ini tandanya negatif, tinggal dikali minor aja. Nah, oke, sebentar, sepertinya baterainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal ini sangat bermanfaat atau menjadi cepat ketika nanti menghitung determinan. Determinan rumus yang mana? Nah, sebentar, jadi don't go anywhere. Stay tune di sini. Nah, di sini kofaktor expansion dan seterusnya, sehingga kita untuk mencari determinan dari metrik 2 kali 2 ini bisa menggunakan bentuk seperti ini sehingga dari sini kita muncul rumus. Nah, mana ya, ini definisi 2. Jika sebuah metrik persegi lah ya,
The number obtained by multiplying the entries in row or column of A by corresponding cofactor and adding the result product is called the determinant A. Then the sum themselves are called cofactor expansion of A. Nah, jadi kayak gini. Nah, singkat cerita gini aja ya. Jadi untuk mencari determinan itu ada dua rumus. Sebenarnya ini rumus yang sama, cuma beda sudut pandang. Yang pertama, yang di atas adalah kolom, yang bawah itu baris. Nah, kalau misalkan kita punya ini, misalkan punya metrik ini, kita bisa nggak langsung taruh sini ya? Wah, bisa guys. Oke. Ya lumayan lah. 120. Nah, beras pulpen. Nah, soal metrik ini. Nah, yang pertama determinan minor cofactor. Yang pertama kita bisa menggunakan kolom. Nah, rumusnya determinan dari metrik A sama dengan, misalkan mau milih kolom keberapa, kolom pertama misalkan. Ini caranya adalah si elemen ini misalkan 3 dikali kofaktornya yaitu 1 ya otomatis, lalu ditambah di sini min 2 dikali kofaktornya baris kedua kolom pertama ditambah 5 enggak muat kali kofaktor ya baris ketiga kolom ke 1 3 1 ya. Nah, seperti itu. Sehingga di sini ini bertiga nih ya. Ini elemen kolom 1, ingat. Jadi kalau misalkan ada bentuk yang seperti ini berarti ekspansi kolom pertama gitu ya. Nah, yang kedua di sini pakainya kofaktor. Wah Pak, ngitungnya lama. Nah, jangan salah kayak gini. Ingat tadi ada pola yang bentuknya plus plus dan seterusnya. Ini digunakan di sini saja. Jadi nanti ngitungnya, coba kita lihat rumusnya. Rumusnya gini ya. Jadi kita sebenarnya nggak usah ngitung kofaktor nih guys, langsung aja. Jadi rumusnya bentuknya gini, jangan menampilkan yang bawah karena nggak ada. Nanti kita langsung aja, ini kok banyak. Nah ini, jadi ini positif, negatif, positif. Nah itu berapa ke rumus ini menjadi berubah. Masih 3-nya positif, berarti positif. Mau C, mau M kan sama, kayak M11 ditambah yang sini. Min, berarti ini pakai min aja. Nah, min 2 kali minor 21, lalu yang bawah 5 itu positif, berarti ditambah 5 kali minor 31. Nah, ini rumusnya sama gitu. Jadi hanya si kofaktor itu menjadi pengali ini saja. Nah, begitupun hal ini untuk si ini yang rumus satunya. Sebentar kita print screen dulu. Taruh di sini. Pakai brush menyimpulkan. Nah, begitupun determinan A menggunakan rumus yang satunya, yaitu misalkan kolom pertama ya. Kolom pertama determinan kolom 1, baris 1 ya. Baris
Nah, berarti sama kayak tadi rumusnya, 3 dikali kofaktor baris pertama kolom pertama ditambah yang ini 1 dikali kolom baris pertama kolom lagi kofaktor baris pertama kolom kedua ditambah 0 dikali kofaktor baris pertama kolom ketiga. Jadi rumusnya sama. Dan pakai yang cara tadi yang pakai minor aja juga sama. Ini ingat ya, plus min plus. Berarti di sini 3M11 dikurangi 1M12 ditambah 0 kali M13. Nah, gitu. Nah, sekarang kita praktek aja. Menghapusnya, kalau ngapus semuanya gimana ya? Oh ini di oke, udah mulai terbiasa. Oke. Nah, sekarang kita cari determinan dengan baris 1. Berarti determinan dari A sama dengan ini 3 kali kofaktornya, berarti di sini dihapus, sisanya dihapus, ini berarti min 4 3 min 4 3 4 2. Oke. Hapusnya susah. Nah, lalu yang kedua langsung aja min tadi ya. 1 ya, 1 dikali determinannya ini dicoret, berarti jadi ini min 2 3 5 min 2 min 2 3 5 min 2, lalu positif positif negatif positif ya, yang dihapus ini berarti dapatnya sini 2 min 4 5 4. 0 dulu 0 dulu ya, 0 min 2 min 4 5 4. Oke. Oh, yang ini mah pasti 0 lah ya. Ini 3 dikali min 4 kali 2 dikurangi 4 kali 3. Oke. Dikurangi ini 1 dikali min 2 kali 3 dikurangi 5 kali min 2. Nah, berarti di sini 3 dikali 4 min 4 kali 2 min 8 dikurangi 4 kali 3 12 min 1 dikali 3 kali 3 min 3 kali 3 9 min 5 kali min 2 min 10, berarti ini positif 10 tambah 0 ya. 3 dikali min 20 min 20 benar ya, 1 kali min 19. Oh, min 1 ya, positif 1 kali 1. Sebentar, kayaknya ada yang salah di mananya ini. Berarti 2. Oke, nah nyantek di buku dulu, salahnya di mana ya. 3 kali min 4 min 4 3 4 min 2 min 4. Oh, min 4 ini min 2. Oh, ini min 2 nih, salah. Min 4 min 2 4 3. Oke. Hasilnya min 4 kali min 2 min positif 8. 4 kali 3 12. Berarti ini min 4. Oke. Ini min 4 ya. Lalu yang kanan ini 1 kali min 11. Salahnya di min 2 3 5 min 2. Min 2 3 5 min 2. Betul. Min 2 kali min 2. Nah, ini min 2 kali min 2. Oh, ini 3 kali 3. Min 2 kali 2 ya. Jadi ini min 8. 5 kali 3 15. Nah, salah. 5 kali 3 15.
5 kali 3 15. Min 8 tambah 15 7. Kok 11? Salahnya di mana nih? Min 2 kali min 2 min 4. 4. Min 2 kali min 2. 4. 5 kali 3 15. Nah, ketemu. Oke lah. Hapus dulu. Oke. Min 1 kali min 2 kali min 2 kurangi 5 kali 3 tambah 0. Nah, ini 1 dikali 4 min 15 tambah 0. Ini 3 kali 8 min 12 min 4. Min 1 kali di sini min 11 tambah 0. Ini 12 min 12 ya. Min kali min positif 11 tambah 0. Artinya min 1. Nah, udah sama ya. Nah, jadi cara mencari determinan kayak gitu, nggak sesulit yang dibayangkan juga. Jadi simple seperti itu. Nah, ini baris pertama ya, 3 1. Pak, kalau di sini berarti ada 3 kemungkinan karena ada 3 baris. Betul. Jadi bisa baris pertama, bisa baris kedua, bisa baris ketiga. Bahkan tadi ada rumus yang kolom, bisa menggunakan kolom juga. Bisa. Jadi bisa kolom pertama, kolom kedua, jadi kolom ketiga. Jadi untuk menghitung determinan metrik 3 kali 3 itu ada 6 kemungkinan. Kalau metrik 4 kali 4 berarti ada 8 kemungkinan dan seterusnya. Oke. Kita hapus. Kita lanjutkan dulu di sini. Nah, di sini contoh dari ekspansi dari kolom pertama. Berarti kolom pertama itu di sini. Ada yang coret-coret di sini. Protect, convert, enggak. Review, select, drawing. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di sini menggunakan kolom pertama, ini sebelah sini kolom pertama ya. Nah, ini tinggal yang pertama ya seperti biasa, 3 min 25. Kita ingat 3 min 2 5. Nah, ini positif negatif positif. Nah, ini nanti positif, tandanya ini negatif, ini positif. Seperti itu ya, tinggal seperti itu. Lalu kita membuat H minornya, tinggal dihapus saja. Nah, yang pertama seperti ini, min 3 min 4 3 4 min 2. Lalu untuk yang kolom pertama baris kedua jadinya 1 0 4 min 2 1 0 4 min 2. Nah, lalu kalau yang kolom pertama baris ketiga berarti dapatnya ini 1 0 min 4 3. Nah, tinggal dihitung di sini ya. Di sini min 4 kali min 2 8. Berarti yang ini 8 dikurangi 12. 8 kurangi 12 min 4. Betul ya. Terus yang ini min 2 udah. 1 kali min 2 min 2 4 kali 0 0 ya. Jadi min 2. Nah, min 2 kali min 2 4. Jadi ini positif 4 ya. Oke. Udah, ini benar. Lalu di sini 5 dikali 1 kali 3 lah ya, 3. Jadi 5 dikali 3. Ini min 12. Ini min 4. Ini plus 15. Jadi 12 tambah 4 16. Min 16 plus 15 jadi min 1. Nah, hasilnya sama. Nah, seperti itu.
Jadi balik lagi, untuk memilih menggunakan baris manapun atau kolom manapun ekspansinya itu akan hasilnya sama. Oke. Nah, yang selanjutnya smart set of row or column. Nah, di sini ada metrik 4x4. Wah, berarti di sini susah ya. Nah, ternyata enggak. Kan kita boleh memilih mau baris ke berapa atau mau kolom ke berapa, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini seperti itu. Lalu Pak, untuk mencari yang mudah dikerjakan yang mana? Nah, di sini then to find determinant A will be easiest to use cofactor as well along the second column. Jadi kolom kedua karena banyak nolnya, berarti pilih ini. Karena apa? Banyak nolnya. Sekarang kalau pakai kolom ini berarti 0 kali kofaktornya ditambah 1 kali kofaktornya ditambah 0 kali kofaktor tambah 0 kali kofaktor. Nah, 0 kali berapapun ya hasilnya 0. Artinya apa? Dari sini, dari kita pemilihan ini, kita hanya mengerjakan yang ini. Artinya baris kedua, kolom kedua. Nah, didapatkan berarti 1 nanti ya, determinannya 1. Ini terpotong-potong ya. 1 dikali determinannya ini 1 0 min 1 1 0 1 0 min 1 1 min 2 1. Kayaknya agak bermasalah apa ini, dan seterusnya lah ya. Jadi ini dan ini ya. Jadi 1 0 min 1 dan seterusnya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini yang di bawahnya. Nah, lalu kan kita suruh nyari determinan dari submetrik itu kan. Nah, kita milih lagi yang gampang. Ya udah, kita milih yang ini aja yang banyak nolnya. Artinya ngerjain cuma yang ini karena nol yang dua nggak usah dihitung. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Tadi 1 ya, elemen yang pertama dikali min 2 yang ini dikali determinan dari submetriknya, sehingga 1 kali min 2 metrik ini hasilnya 1 kali 1 1 dikurangi 2 kali min 1 min 2 jadi plus 2. Nah, jadi di sini 3 min 2 kali 3 6. Jadi lebih mudah gitu, seperti itu. Nah, kalau di kelas lain ini belum diajarin. Pak, ada nggak cara yang mudah lagi untuk mencari determinan selain mencari nol? Kalau nol kan pasrah, tergantung soal. Dan apakah kita bisa mencarinya? Bisa. Kalau yang ini masih metode pasrah dulu ya. Jadi selain yang mencari banyak nolnya, kita juga bisa di sini determine lower triangular matrix. Di sini the following computation shows that the determinant of 4 kali 4 lower triangular matrix. Jadi segitiga bawah. Untuk mencari ini caranya adalah kayak gini. Nah, ini otomatis kita bisa memilih baris pertama atau kolom terakhir ya, yang paling mudah, yang paling banyak nolnya. Nah, kalau contoh ini kita memilih baris pertama yaitu A11, sehingga A11 dikali submetriknya ini. Nah, A22 ke bawah ya. Nah, seperti ini, seperti yang kanan. Nah, otomatis untuk mencari determinannya kita memilih lagi baris pertama atau kolom keempat, so pasti ya. Nah, biar gampang di sini pakai baris pertama, sehingga dikalilah dapatlah A22 dikali submetriknya. Nah, submetriknya itu juga ada nolnya. Ya udah,
berarti 0 kali A43 nggak usah dihitung ya. Oke, sehingga langsung aja A33 dan A44. Nah, sehingga di sini milih Oda. Kalau misalkan itu saya pengen gampangnya submetrik dari A33. A33 dikali submetriknya yaitu A44. Nah, singkat cerita jadinya tinggal dikaliin semua ya, A11, A22, A33, A44. Artinya apa? Ketika kita menemukan uh, metrik segitiga bawah atau segitiga atas, ini sebenarnya untuk mencari determinannya tinggal diagonal utamanya dikalikan aja segini nih. Nah, A11, A22, A33, A44 tinggal dikaliin, itu hasil dari determinannya. Jadi sangat mudah. Nah, Pak tadi katanya ada cara yang tidak pasrah ya kan? Tadi mencari nol atau memilih apa namanya yang segitiga atau segitiga bawah itu bisa memilih yang lebih mudah, tapi kan bentuknya pasrah. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ini ada, jadi kita bisa membuat metrik yang bentuk apapun, bisa menggunakan minor cofactor, itu juga cukup mudah. Atau lebih mudah lagi, kita arahkan ke segitiga ini, yaitu dengan cara apa? Kita buat menggunakan OBE yang kemarin ya. Kalau kemarin kan dibuat ini diagonal utamanya aja. Nah, kalau sekarang cuma sampai segitiga atas ke segitiga bawah. Kalau kemarin prosesnya segitiga atas dulu yang muncul, baru nanti jadi diagonal utama doang. Nah, dari proses OBE itu kita arahkan buat menjadi bentuk segitiga atas atau segitiga bawah, sehingga determinan yang hitungnya tinggal dikalikan diagonal utama. Itu pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan sekarang kita berbicara minor cofactor dulu. Jadi saya ulangi lagi, untuk mencari determinan itu ada metode minor cofactor. Yang pertama kita bisa menggunakan pemilihan baris atau pemilihan kolom, baris keberapapun atau kolom keberapapun determinannya hasilnya sama. Lalu rumusnya di dalamnya adalah elemen dikali kofaktornya. Kalau misalkan baris ya satu baris itu, kalau kolom ya kolom satu kolom itu ya dari atas sampai bawah. Nah, dikali kofaktornya. Nah, untuk mencari kofaktor tadi cukup mudah, tinggal kalau untuk mencari determinan tinggal dimasukin rumus saja, jadi nggak usah ngitung kofaktor. Nah, yang perlu kita hitung adalah minornya, yang mana minor itu adalah determinan dari submetrik yang baris ke I dan kolom ke J nya itu udah dicoret. Nah, seperti ini ya, seperti itu. Lalu untuk memudahkan perhitungan smart choice baris atau kolom yang mana, yang pertama kalau bentuknya nggak segitiga, kalau segitiga atas atau bawah gampang. Nah, kalau bentuk ini kayaknya nggak muncul di ujian ya, karena terlalu gampang. Tetapi kalau misalkan bentuk yang normal-normal ini, pilihlah yang paling banyak nolnya, mau baris atau kolom keberapa yang paling banyak nolnya, itu yang dipilih, sehingga perhitungannya akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup, Kalau cukup, kita absen dulu. Oke. Eh, Ya, ada yang mau nanya? Tidak ada. Oke. Wah, ini tiba-tiba alon-alon internetnya tidak mau. Oh, ini mau. Determinan
biasanya yang ini saya muncul di ujian biasanya ya, tapi nggak wajib juga. Oke, kita absen di sini, lumayan ada banyak. Dicki, Anissa, Muhammad Firdaus, Hadir Pak. Muhammad Husni Aikal, Dimanto, Nayah Anindya, Uzmaul, Hadir. Uzmaul Hasanah, Ainun, Ihwanul Yusuf, Laila Santi, Hadir. Hafiz Imron, Gina Hadir, Pak. Firdaus, Adinda Fatan. Sakit Pak. Biasanya ada sakit itu ujung, sakit izin apa. Kak Ainun hadir, Pak. Ainun hadir. Oke, Ainun Mata, Alvin Apriyadi, Azmi Hakiki, Muhammad Rifal Pratama, Jaja Ajau Aufa, Saifullah, Romdoni, Andi Hermawan, Aliadu, Hadir Pak. Muhammad Handika, Ada Pak, ada. Aryan Dwi Saputra, Mama. Hadir Pak, hadir Pak Aryan, hadir. 6, Ahmad Hambali, Hadir Pak, hadir Pak. Hadir, hadir. Ayu Aulia, Hadir. Siska Amelia, Hadir. Siska Ayu, Salman Alfarisi, Hadir Pak. Dea, Pu Fitriani, Muhammad Zulkarnain, Nita, Rafifa Asila, Kenita hadir, Pak. Saharul Saya pakai Irfan, email teman. Rai Mas Restu, Hadir Pak. Sabrina Dwi Cantika, Ahmad Nafis Yasin, Imam Firdaus, Mari hadir Pak. Hadir Pak Imam Pak. Imam. Satu lagi tadi siapa? Imron, Sakit Pak. Ega, Muhammad Syakur Rosihan, Stefania Aulia Wijaja. Sakit. Sakur sakit Pak. Oh, banyak yang sakit nih. Moga-moga cepat sembuh. Stefani, Pak Azmi Saifullah, Erwin, Rasidi, hadir. Hadir. Topik, Muhammad Irfan Maulana, Fitriani, Topik hadir Pak. Fitriani, Irfan Fitriani, Irfan Maulana, Ali, Syabani, hadir Pak. Syakrul, Ega, Imron, Ahmad Nafis, Safrina Ducantika, Sahrul Azmi Irfan. Hakiki Pak. Siapa? Azmi Hakiki. Belum disebut. Dea Triputama, Fitriani, Hoirul Anam, Hadir Pak. Hadir. siapa? Hadir. Fahri, Hadir. Adi, Depan nomor Romdon, 5. Saifullah, Jaja, Muhammad Rifal, Azmi, Alvin, Azmi Hakiki, Alvin, Adinda, Gilang, Adinda Fatan ada kan? Oke, Gilang Hadir. Firdaus, Iwanul Hadir, Yusuf, Pak Dea. Jaja Laufa. Gea, Dea Tri Utami. ada Triutami. Oh, udah
berapa kali? Usmaul, Nasana, Dimanto, Muhammad Husni, Anissa, Rizky. Ada ya, nggak ada yang kelewat. Nah iya Pak. Siapa? Nah iya. Nah ya, nggak kedengeran. Siapa? Nah iya Amelia Pak. Nah ya, Amelia. Nggak Nah kedengeran. iya Amelia. Nggak kedengeran. Paling atas. Oh, Zana. Nah iya, udah nah iya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ikut yang lain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan salam dulu. Oke, Halo. saya matikan dari sini ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak.